sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Aris selaku dosen pembimbing kami serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai PSAK tentang Intangible Assets atau aset tidak berwujud. Sebelum itu, PSAK 19 tersebut tidak melingkup intangibles yang diatur dalam PSAK lainnya, aset keuangan, serta hak-hak penambangan ataupun non-renewable resources. Intangible asset yang dimaksud dalam PSAK 19 merupakan aset yang dapat diidentifikasikan namun fisiknya tidak berwujud. Aset tersebut dapat dipisahkan ataupun dibedakan dari aset lainnya, dan aset tersebut timbul dari adanya sebuah kontrak ataupun hak legal lainnya. Contohnya, sebuah izin lingkungan dalam sebuah AMDAL atau analis mengenai dampak lingkungan yang dimiliki dari sebuah perusahaan. Intangible assets juga memiliki pengendalian, di mana dari pengendalian tersebut, aset mampu memperoleh manfaat ekonomis dan membatasi akses pihak lain dari memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Contohnya, paten dan hak cipta yang melarang pihak lain untuk merebut ciptaan seseorang ataupun menjual belikannya. Terakhir, aset tersebut juga memiliki keuntungan ekonomis di masa depan, di mana pemilik aset tersebut dapat keunggulan dari pendapatan penjualan, penghematan biaya, ataupun manfaat lainnya, layaknya sebuah desain software yang digunakan para interior designer untuk merancang sebuah rumah yang dimana dari desain tersebut akan ditawarkan sebagai solusi kepada para pelanggannya dan memperoleh pendapatan dari solusi tersebut. Pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud. Entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud. Selanjutnya, mengakui kriteria pengakuan. Aset tidak berwujud harus diakui jika yang pertama, kemungkinan besar entitas memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan, entitas harus menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban, sedangkan aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari yang pertama, perolehan terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Yang keempat, pertukaran aset. Dan yang kelima, goodwill yang dihasilkan internal. Yang keenam, aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Pencatatan aset tidak berwujud bisa melalui metode biaya perolehan sama dengan harga beli dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Nilai wajar pada tanggal akuisisi diakui pada nilai wajar pada nilai nominalnya. Nilai wajar kecuali tidak ada substansi komersial tidak boleh diakui sebagai aset, tidak dapat teridentifikasi. 3 hal dalam menentukan aset tidak berwujud yang dihasilkan dari internal. Yang pertama, harus memenuhi kriteria dengan menentukan saat timbulnya aset yang dapat diidentifikasikan dan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang, serta menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. Yang kedua, perlu adanya kriteria tambahan lainnya, serta yang ketiga, harus memenuhi tahap persyaratan tersebut. Ada 2 tahap penggolongan aset yang dihasilkan dari internal. Yang pertama, tahap riset,
yaitu penelitian langsung dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Tetapi, aset tidak berwujud yang timbul dari tahap ini tidak boleh diakui, sehingga pengeluaran aset diakui sebagai beban pada saat terjadinya tersebut. Yang kedua, pengembangan, yaitu penerapan temuan riset atau rancangan bahan baku, alat proses, atau sistem yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian tersebut. Aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan diakui jika terpenuhi semua hal ini. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian. Yang kedua, niat menyelesaikan dan menggunakan ataupun menjualnya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan atau menjual aset tersebut. Yang keempat, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan ataupun menjual aset tersebut. Yang terakhir, kemampuan mengukur secara andal dalam pengeluaran terkait aset tersebut. Hal yang tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, yang pertama ada merek, yang kedua ada kepala surat kabar, yang ketiga ada judul publisitas, yang keempat ada daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal. Hal ini disebabkan karena tidak dapat digolongkan menjadi biaya untuk pengembangan usaha secara keseluruhan. Pengukuran setelah pengakuan. Ada dua metode perhitungan pengukuran setelah pengakuan, yaitu ada metode biaya. Metode biaya itu dihasilkan dari biaya perolehan dikurang dengan akumulasi amortisasi dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Pengertian dari biaya perolehan itu sendiri adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang didistribusikan di aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu yang dapat kita lihat dalam PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham. Dan untuk selanjutnya ada model revaluasi. Nilai ini dihasilkan dari nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Pengertian dari nilai wajar itu sendiri adalah hal yang akan diterima, harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pasar pada tanggal pengukurannya. Kita dapat melihatnya dalam PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Manfaat. Untuk mengukur masa manfaat, pengukuran setelah pengakuan aset tak berwujud didapatkan atau didasarkan pada suatu usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat tak berwujud tersebut, dan kita akan membaginya menjadi dua masa manfaat aset tidak berwujud. Yang pertama ada tak terbatas, yaitu jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat harus dilakukan amortisasi. Yang kedua, tak terbatas. Beberapa hal yang harus digolongkan yaitu berdasarkan analisis seluruh faktor relevan. Yang kedua, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atau periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat. Yang ketiga, tak terbatas, berbeda dengan tak terhingga, jadi kita tidak perlu melakukan amortisasi. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, di mana umumnya masa manfaat yang terjadi pada aset tak berwujud ini tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakan dan tidak dilakukan amortisasi, melainkan dilakukannya impairment test tiap tahun atau kapanpun jika terdapat indikasi penurunan nilai. Karena amortisasi ini hanya digunakan atau diterapkan pada aset yang tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, dan masa manfaat tak terbatas ini dapat berubah menjadi terbatas jika terdapat perubahan estimasi atau
jika terdapat indikasi penurunan nilai. Amortisasi paragraf 92 menurut amandemen 2015 itu terdapat perubahan yang semakin cepat diduga sebagai penyebab keusangan teknologi. Nah, di mana perubahan ini terdiri dari perkembangan teknologi atau software komputer itu sendiri dan berbagai aset yang tak berwujud yang lain. Dan seringkali dalam kebanyakan kasus umur manfaat aset tak berwujud ini sebenarnya singkat, dan pengurangan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan atas harga atau barang yang diproduksi menggunakan suatu aset tak berwujud dapat mengindikasikan keusangan teknis atau keusangan komersial aset tersebut. Nah, ini yang mencerminkan pengurangan manfaat ekonomi di masa depan yang terkandung di dalam aset tersebut. Amortisasi amandemen 2015, di mana penggunaan metode amortisasi ini berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan. Aktivitas itu diduga tidak tepat. Nah, tidak tepatnya ini karena metode tersebut ternyata mencerminkan faktor-faktor yang tidak berkaitan secara langsung dengan pemakaian manfaat ekonomi dalam aset tak berwujud tersebut. Dan dasar pemilihan metode amortisasi yang sesuai dengan paragraf 98 itu jika mencerminkan pemikiran pola pemakaian manfaat ekonomi atau dalam keadaan di mana faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset tak berwujud tersebut adalah pencapaian ambang batas pendapatan, sehingga pendapatan yang dihasilkan itu bisa menjadi dasar yang tepat untuk amortisasi. Rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai sama dengan nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Jurnalnya, rugi penurunan nilai pada aset atau akumulasi penurunan nilai. Penghentian dan pelepasan. Dia memiliki dua. Yang pertama, dihentikan pengakuannya ketika dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Pengungkapan umum. Yang pertama, aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya. Kemudian masa manfaat terbatas atau tak terbatas. Metode amortisasi. Lalu jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Unsur-unsur dalam laporan mendapatkan komprehensif. Kemudian penambahan, penurunan, kerugian penurunan nilai, amortisasi yang diakui, perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Jelaskan ilustrasi soal, langsung saja. Jadi PT Setiabudi memperoleh teknologi baru untuk mengubah proses manufakturnya dengan rincian biaya sebagai berikut. Yang pertama itu biaya teknologi barunya 1 miliar rupiah, diskon yang diberikannya 100 juta rupiah, pelatihan staf untuk proses barunya 50 juta rupiah, testing teknologi barunya 10 juta rupiah, dan kerugian operasi awalnya itu 20 juta rupiah. Jadi pertanyaannya, berapa biaya yang dapat dikapitalisir sebagai aset tak berwujud? Langsung saja dijawab dengan biaya teknologi barunya dengan kos 1 miliar rupiah dikurangi diskon yang diberikan itu 100 juta rupiah dan ditambah testing teknologi barunya itu 10 juta rupiah. Jadi biaya yang dapat dikapitalisir sebagai aset tak berwujud ialah 910 juta rupiah. Lalu untuk pelatihan staf dan kerugian operasi awal diakui sebagai apa? Jawabannya diakui sebagai beban, sehingga tidak dapat masuk ke biaya yang dapat dikapitalisir sebagai aset tak berwujud. Selanjutnya saya akan menjelaskan review sedikit. Yang pertama itu jenis pengeluarannya, konstruksi fasilitas gedung riset untuk digunakan proyek riset saat ini atau juga yang akan datang. Perlakuan akuntansinya itu dikapitalisasi dan disusutkan sebagai beban penelitian karena punya manfaat di masa depan. Lalu untuk jenis pengeluaran yang kedua itu biaya riset, pemasaran untuk promosi produk baru. Perlakuan akuntansinya itu beban operasi, karena ini bukan beban research and development, melainkan beban umum dan administratif. Yang ketiga itu biaya legal untuk memperoleh hak paten produk baru.
Perlakuan akuntansinya itu dikapitalisir sebagai paten dan diamortisasi. Yang keempat, biaya rekayasa teknis produk baru yang terjadi sebelum tahap produksi penuh dengan kelayakan ekonomis tercapai. Ini juga dikapitalisir. Lalu yang terakhir, komisi staf penjualan yang memasarkan produk baru. Perlakuan akuntansinya itu beban operasi, karena ini bukan biaya research and development, melainkan beban penjualan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.